Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan hasil pengabdian masyarakat dengan judul Penguatan Profil Desa Wisata Kelor sebagai Desa Wisata Sejarah. Adapun susunan ketua dan anggota pada pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut. Desa Wisata Kelor merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Sleman. Dan saat ini banyak sekali destinasi desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Desa Kelor sendiri mempunyai potensi wisata sejarah, yaitu sebagai markas peta di zaman kemerdekaan dengan adanya bangunan Joglo Kelor sebagai bangunan sejarah. Dan potensi sejarah di desa wisata Kelor perlu ditingkatkan dengan aspek sejarah sebagai ciri utama yang membedakan dengan desa wisata yang lain. Dengan peningkatan profil desa wisata Kelor sebagai desa wisata sejarah. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam pengabdian ini adalah Uniqueness Selling Proposition oleh Reeves dan juga Visual Branding oleh Neumer tahun 2003. Adapun 3 kegiatan utama dalam metode pelaksanaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaannya meliputi 3 kegiatan pokok yaitu koordinasi dengan warga dan mahasiswa mitra, membuat jadwal dan timeline PKM, dan merencanakan kegiatan dalam program yang meliputi penghimpunan informasi sejarah desa Kelor sebagai markas peta, pembangunan papan informasi sejarah desa Kelor, pembangunan tugu mortir, penguatan profil sejarah bagi pelaku desa wisata, dan diskusi sejarah peta bagi warga Kelor. Untuk kegiatan yang pertama yaitu penghimpunan informasi sejarah desa Kelor, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada warga desa Kelor dan sekitarnya yang mempunyai pengalaman sejarah ketika peta bermarkas di desa Kelor. Untuk kegiatan yang kedua, pembangunan papan informasi sejarah desa Kelor. Informasi sejarah yang dihimpun dari program yang pertama, kegiatan yang pertama, dijadikan bahan untuk pembuatan papan informasi sejarah desa Kelor. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibantu oleh mahasiswa mitra. Kegiatan yang ketiga adalah pembangunan tugu mortir. Kegiatan ini didasarkan dari masukan dari warga akan perlunya pembangunan sebuah tugu yang melambangkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tugu mortir dipilih sebagai bentuk representasi perjuangan warga desa Kelor. Kegiatan berikutnya adalah penguatan profil pelaku desa wisata Kelor. Pelaku pariwisata desa Kelor melakukan penguatan profil dengan pengadaan seragam bertema sejarah, yang nantinya ini akan dipakai ketika para pelaku kegiatan wisata di desa Kelor melakukan kegiatan yang ada di desa ini. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menguatkan profil desa wisata sejarah di desa Kelor. Untuk kegiatan berikutnya adalah diskusi sejarah peta bagi warga Kelor. Diskusi sejarah yang dilaksanakan dengan menghadirkan mahasiswa secara pasca sarjana UNY terhambat karena munculnya pandemi COVID-19, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan. Adapun kemungkinan melakukan diskusi secara online juga tidak dapat dilakukan setelah hasil diskusi dengan pengelola desa wisata Kelor. Ada 2 poin evaluasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa semua kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik kecuali 1 kegiatan, yaitu diskusi sejarah yang pada akhirnya sampai program ini selesai, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19. Poin yang kedua adalah warga kurang mendukung kegiatan berbasis diskusi, workshop atau sejenisnya, karena seringnya kegiatan ini dilakukan di desa Kelor, dan akhirnya hal ini mengakibatkan rendahnya antusiasme warga desa Kelor untuk mengikutinya. Penghimpunan informasi sejarah desa Kelor dan kegiatan yang lain
merupakan upaya penguatan profil Desa Wisata Kelor sebagai desa wisata sejarah. Penguatan profil desa akan menciptakan sebuah branding atau oleh Reeves disebut sebagai unique selling proposition yang berbeda dengan desa wisata yang lain. Keunikan sejarah yang dimiliki oleh Desa Wisata Kelor merupakan cara branding yang kuat. Selain itu, visual branding juga merupakan upaya pembentukan branding dengan menggunakan pendekatan visual sebagai cara yang efektif bagi sebuah produk, seperti yang disampaikan oleh Nomier. Hal ini sama halnya seperti apa yang terjadi di Desa Wisata Kelor. Pelaksanaan program ini merupakan salah satu upaya visual branding sebagai desa wisata sejarah. Adapun simpulan dari kegiatan ini, dari program pengabdian ini adalah yang pertama, secara umum kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, program pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan terhadap menguatnya profil Desa Kelor sebagai desa wisata sejarah dengan menonjolkan keunikan Desa Wisata Kelor dan juga dengan melakukan visual branding. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.